Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Model Manajemen Pelayanan Asuhan Kebidanan Hospital Base. Jadi di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Septia Salma Atifa dengan NIM 22041066. Kemudian ada teman saya, Rahmadona dengan NIM 22041061. Dengan dosen pengampu Ibu Eka Frenti Hadiningsih, Magister Kebidanan. Jadi kita langsung saja masuk ke materi pertama. Baik, di sini ada pendahuluan. Model manajemen pelayanan asuhan kebidanan di rumah sakit adalah suatu pendekatan atau cara dalam mengelola dan menyediakan pelayanan asuhan kebidanan yang berkualitas, efektif, dan efisien di rumah sakit. Tujuan model manajemen pelayanan asuhan kebidanan ini yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan pasien, dan meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian ada manajemen di model emergency room yang didefinisikan sebagai koordinasi dan integrasi sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan tertentu. Gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien, untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pelayanan kegawat daruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan juga untuk pencegahan kecacatan. Di sini ada prinsipnya, prinsip-prinsip manajemen kegawat daruratan. Yang pertama ada menghormati pasien. Setiap pasien harus diperlakukan dengan rasa hormat tanpa memandang status sosial dan juga ekonominya. Kemudian ada kelembutan dalam melakukan penegakan diagnosis, setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kelembutan. Kemudian ada komunikatif, jadi petugas kesehatan harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, tentunya dalam bahasa dan juga kalimat yang mudah dimengerti, mudah dipahami, dan juga memperhatikan nilai norma kebudayaan setempat. Yang keempat ada hak pasien. Hak-hak pasien ini harus dihormati seperti penjelasan dalam pemberian persetujuan tindakan atau informed consent. Yang kelima ada dukungan keluarga. Selanjutnya di sini ada ruang rawat inap obstetrik. Manajemen pelayanan rawat inap obstetrik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian sumber daya serta layanan kesehatan yang disediakan bagi pasien obstetrik seperti ibu hamil, bersalin, dan juga nifas selama masa perawatan di rumah sakit. Tujuannya yaitu untuk memastikan pelayanan yang efektif, efisien, aman, dan berkualitas tinggi guna meningkatkan kesehatan ibu dan juga bayi. Aspek penting dalam manajemen ini meliputi kompetensi tenaga kesehatan, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik, serta prosedur kerja yang jelas dan juga terstandar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Rahmadona. Baik, di sini kita akan membahas mengenai ruang rawat inap ginekologi, yang dimana didefinisikan sebagai ruangan di rumah sakit yang dirancang khusus untuk merawat pasien ginekologi yang memerlukan perawatan dan pengawasan yang lebih intensif atau lebih berfokus. Nah, fungsi dari ruang inap ginekologi ini yang pertama sebagai perawatan pasien, yang dimana sebagai tempat perawatan pasien ginekologi yang memerlukan tentunya perawatan dan pengawasan yang lebih intensif atau berfokus tadi. Lalu yang kedua ada pengawasan kesehatan, yang dimana di ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat pengawasan kesehatan pasien ginekologi untuk memantau dari kondisi kesehatan pasien. Lalu yang ketiga ada pelayanan kesehatan
yang dimana di ruangan ini menyediakan berbagai pelayanan kesehatan yang komprehensif termasuk pemeriksaan, pengobatan, serta perawatan. Lalu di ruang pengobatan untuk mengobati si pasien tersebut. Lalu fasilitas perawatannya, yang dimana fasilitas perawatan untuk merawat si pasiennya ini. Jadi harus sama-sama memadai supaya si pasien ini bisa nyaman dan aman. Lalu di sini ada referensi kami. Nah, sebelum kita menutup itu, di sini Mbak Salma akan membacakan contoh kasus dari model manajemen pelayanan asuhan kebidanan di rumah sakit. Baik, jadi di sini untuk contoh kasusnya yaitu Ibu Ani, seorang ibu hamil berusia 28 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut dan juga kontraksi yang tidak teratur. Ibu Ani mengalami diabetes gestasi dan memiliki riwayat persalinan sebelumnya dengan operasi sesar. Dalam kasus ini, bidan di rumah sakit akan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu penilaian atau asesmen. Bidan akan melakukan penilaian terhadap kondisi Ibu Ani, termasuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan juga pemeriksaan janin. Kemudian bidan juga akan mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul, seperti peningkatan risiko infeksi, komplikasi persalinan sesar, dan juga efek dari diabetes gestasi. Yang kedua ini ada perencanaan atau planning. Bidan akan berkolaborasi dengan dokter untuk menentukan rencana asuhan yang tepat, termasuk pilihan persalinan seperti normal atau sesar, dan juga tindakan medis yang diperlukan. Untuk rencana asuhan yang akan mempertimbangkan riwayat medis Ibu Ani, kondisinya saat ini, dan juga untuk perkembangan janinnya. Kemudian bidan juga akan menyiapkan rencana tindakan untuk mengatasi komplikasi potensial seperti penanganan hipotensi, infeksi, dan juga asidosis janin. Yang ketiga ini ada pelaksanaan atau implementasi.
yaitu bidan akan memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk pemberian obat-obatan, pemantauan janin, dan juga pemberian edukasi kepada Ibu Ani. Bidan juga akan mengawasi Ibu Ani selama proses persalinan, termasuk pemberian dukungan psikologis dan juga pemantauan tanda-tanda vital. Kemudian bidan juga akan membantu dalam persalinan jika memungkinkan atau mungkin membantu dokter dalam proses operasi sesar jika diperlukan. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Bidan akan mengevaluasi asuhan yang telah diberikan, termasuk keberhasilan persalinan dan juga kondisi ibu serta bayi. Kemudian bidan akan mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Bidan akan merekam semua asuhan yang telah diberikan dalam catatan medis Ibu Ani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmadona. Baik, untuk selanjutnya itu tadi dari pembacaan contoh kasus yang dibacakan oleh Mbak Septia Salma. Selanjutnya, untuk lebih berfokus lagi yang dimana manajemen pelayanan kebidanan hospital base dalam lingkup kebidanan, yang dimana tentunya ya kalau di rumah sakit itu pastinya kita berkolaborasi dengan dokter. Jadi bidan di rumah sakit itu bisa berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan sebuah asuhan yang holistik dan komprehensif atau menyeluruh dan mempertimbangkan kebutuhan medis dan obstetrik bagi kejadian kasus tadi Ibu Ani. Lalu di sini juga ada COC ya. Jadi COC itu adalah continuity of care yang dimana asuhan berkelanjutan yang diberikan kepada ibu tadi sama bayinya yang dimana bertujuan untuk memastikan ibu dan bayinya mendapatkan perawatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Seperti itu. Jadinya sangat dibutuhkan juga COC ini dalam pelayanan di rumah sakit juga. Lalu di sini ada penilaian resiko yang dimana bidan juga bisa terus-menerus melakukan penilaian resiko terhadap Ibu Ani serta janinnya tadi dan mengambil tindakan preventif atau pencegahan untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang ada nantinya. Lalu setelah itu bidan bisa melakukan edukasi serta konseling yang diberikan kepada Ibu Ani ataupun bisa diberikan kepada keluarganya mengenai kehamilan, persalinan, dan perawatan bayinya nanti. Jadi seperti itu. Jadi di rumah sakit itu tetap kita itu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis lainnya. Jadi kesimpulannya di sini adalah model manajemen pelayanan asuhan kebidanan hospital base memungkinkan bidan untuk memberikan asuhan yang berkualitas, efektif dan aman khususnya bagi ibu hamil dan dengan komplikasi dengan berkolaborasi yang baik dengan dokter dan pendekatan yang sistematis. Bidan bisa membantu si ibu tadi untuk melewati proses persalinan dengan aman dan memberikan hasil yang terbaik tepat bagi ibu dan bayinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.